pagi hari ini menjadi simbol rapinya rencana ke depan. Dan saya menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih, dan kita siap untuk bekerja bersama-sama. Dan insya Allah nantinya bersama dengan Nasdem, Demokrat, dan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen, itu aja. Oke. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Baru. Ya. Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang, kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Valencia Melvinsi. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan singkat yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan perjalanannya selanjutnya bersama dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS. Nah, saat ini Anies Baswedan sudah resmi didukung oleh ketiga partai ini dalam koalisi perubahan untuk maju sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Tapi bagaimana perjalanannya sejauh ini sampai tercipta rencana manis koalisi Anies, kita akan bahas dalam Fact Check kali ini. Kalau kita ingat pemirsa, dulu pada tanggal 3 Oktober 2022, ini pertama kali nama Anies Baswedan kemudian dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, secara resmi pada 3 Oktober 2022 lalu. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih dari 3 Oktober sampai dengan momen selanjutnya di 26 Januari 2023, akhirnya Anies Baswedan juga dideklarasikan pula dalam bentuk pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyatakan bahwa adapun terkait baca pres sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai. Yang dimaksud dari ketiga partai ini adalah Partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi ini adalah pernyataan resmi yang disampaikan oleh AHY terkait dukungannya pada Anies Baswedan. Nah, selanjutnya berselang 3 bulan, 1 bulan kemudian, Kamis 23 Februari 2023, akhirnya PKS juga ikut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres pemilu 2024. Hari ini kita juga sudah saksikan, tadi pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, PKS juga menyelenggarakan ada acara resmi kegiatan partai PKS untuk resmi mendeklarasikan juga Anies sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang dalam nama Koalisi Perubahan. Apa itu Koalisi Perubahan? Jadi pemirsa, di sini ada 3 partai yang sudah resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan. Ada Partai Demokrat, ada PKS, dan juga ada Partai Nasdem. 3 partai ini yang nantinya akan mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden di 2024 mendatang. Nah, kalau kita bicara soal presidential threshold, selama ini yang dibicarakan adalah apakah bisa Anies mendapatkan tiket untuk maju sebagai baca pres di pemilu 2024 mendatang. Ini akan tergantung pada presidential threshold. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 4 menyatakan bahwa pasangan capres-cawapres bisa diusulkan parpol atau gabungan partai politik dengan sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Inilah mengapa presidential threshold itu penting. Jadi kalau kita lihat di sini Koalisi Perubahan, berapa yang sudah diperoleh? Nasdem punya 10,26%. Kemudian Partai Demokrat memiliki 7,77% dan terakhir PKS punya 8,7%. Kalau di total pemirsa, berdasarkan jumlah kursi di DPR, Koalisi Perubahan saat ini sudah punya 25,03%. Jadi sudah lebih dari cukup dari batas presidential threshold yang ditentukan sesuai dengan undang-undang. Kemudian setelah ada Koalisi Perubahan, sudah punya presidential threshold, sudah terlewati, apa selanjutnya? Nah, pada 30 Januari 2023, Sudirman Said, jubir tim dari Anies Baswedan, dia sempat menyatakan, pekerjaan ini kan begitu besar, tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun sendirian. Jadi, barangkali 3 partai ini kurang kuat juga, barangkali ada partai yang ingin bergabung dan punya visi misi yang sama, insya Allah kita selalu terbuka. Jadi pemirsa, setelah kita lihat bagaimana perjalanan dan juga rencana yang sudah ada, ternyata perjalanan ini masih belum selesai sampai di sini karena rencana manis Anies Baswedan ini masih harus diikuti dengan tahapan-tahapan dan persiapan lainnya.